wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua kan? Sehat. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Mbak Amara, silahkan memimpin doa. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Amara sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siap, Bu. Mbak Eli Irmawati Hadir. Mbak Amaran Hadir. Agustina, ya. Mbak Niken Setiorini Sakit, Bu. sakit ya? Iya, sakit. Ya. Baik, setelah kita berdoa pada pagi hari ini, Ibu akan memberi materi kepada kalian mengenai kaidah yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat suatu teks prosedur. Nah, kalau pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan kepada kalian mengenai apa itu teks prosedur, lalu jenis-jenis teks prosedur dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai kaidah atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat suatu teks prosedur. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat suatu teks prosedur. Yang pertama, yaitu kita dapat menentukan topik yang akan kita jadikan suatu teks prosedur tersebut. Jadi sebelum kita membuat suatu teks prosedur, terlebih dahulu kita menentukan topiknya apa agar kita lebih mudah dalam membuat teks prosedur tersebut. Lalu yang kedua, yaitu kumpulan sumber-sumber informasi atau referensi. Nah, sumber-sumber informasi atau referensi tersebut boleh berasal dari media elektronik, media cetak, atau juga sumber-sumber tersebut bisa dari sebuah wawancara kepada para ahli atau pakar yang paham akan topik yang akan kita tulis sebagai teks prosedur. Lalu yang ketiga, yaitu kita dapat mengembangkan lebih banyak mengenai informasi yang sudah kita kumpulkan di awal ke dalam langkah demi langkah yang saling terkait antara informasi satu ke informasi lainnya. Lalu kaidah yang keempat atau yang terakhir yaitu menyusun teks prosedur dengan secara utuh. Nah, setelah kita belajar mengenai kaidah menulis teks prosedur, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai hal-hal yang harus dan wajib kita perhatikan ketika akan melakukan atau membuat suatu teks prosedur. Nah, di sini ada 4 yang perlu kita perhatikan. Baik, di sini keempat hal tersebut. Yang pertama, menggunakan kalimat dan kata-kata yang sesuai berdasarkan dengan karakteristik dari teks prosedur itu. Nah, jadi ketika kita akan membuat suatu teks prosedur, kita mengusahakan menggunakan kalimat atau kata-kata itu yang mudah atau berdasarkan karakter dan mudah dipahami bagi siapa saja yang akan membaca teks prosedur yang akan kita buat. Lalu langkah yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan calon audiens atau calon pembaca. Misalnya, kita akan membuat contoh teks prosedur untuk anak
usia sekolah dasar, maka bahasa yang kita gunakan juga harus menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari yang maknanya mudah diterima oleh anak-anak seperti itu. Baik, untuk urutan yang ketiga yaitu urutan-urutan instruksi atau urutan langkah teks pengarah dalam teks prosedur harus sistematis. Lalu yang terakhir yaitu langkah-langkah atau instruksi yang Anda atau yang kita berikan wajib kita pastikan sudah lebih jelas dan mudah untuk dipahami oleh orang lain atau para pembaca. Jadi setelah kita membuat suatu teks prosedur, sebelum kita mempublikasikan atau kita memberikan teks prosedur itu kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu meneliti teks prosedur tersebut. Kita harus meneliti bahasa yang kita gunakan itu sudah mudah dipahami atau belum, lalu sistematikanya sudah runtut atau belum, dan sebagainya. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Ya? Cukup, Bu. Belum. Paham semuanya? Paham, insya Allah. Baik, kalau sudah paham semuanya, Ibu ingin menguji pemahaman kalian ya? Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk kalian. Nah, dua pertanyaan Ibu akan menunjuk siapa yang akan menjawabnya. Lalu 1 pertanyaan terakhir akan Ibu berikan kepada kalian secara rebutan ya. Jadi nanti siapa yang bisa silakan angkat tangan dan sebutkan namanya ya. Ya, Bu. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Untuk Mbak Amara, sebutkan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan seseorang ketika akan menulis teks prosedur. Mbak Amara? Bahasa yang digunakannya jelas dan mudah dipahami oleh orang. Betul sekali. Pintar ya Mbak Amara, Ibu beri nilai plus ya. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Mbak Eli ya. Ya, Bu. Sebutkan hal pertama dalam kaidah menulis teks prosedur yang harus diperhatikan. Jawabannya menentukan topik yang ingin dipakai. Bagus, betul sekali. Nilai plus juga buat Mbak Eli ya. Ya, Bu. Makasih. Untuk pertanyaan terakhir, silahkan siapa yang bisa menjawabnya angkat tangan ya. Tentunya Ibu akan memberikan nilai plus bagi yang bisa menjawab. Pertanyaannya, siap-siap ya. Sebutkan secara berurutan 4 kaidah yang harus diperhatikan dalam menulis teks prosedur. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Eli. Yang pertama, tentukan topik yang akan ditulis. Kedua, kumpulkan sumber-sumber informasi atau referensi. Boleh berasal dari media elektronik dan media cetak, atau boleh juga melakukan sebuah wawancara kepada para ahli atau pakar. Ketiga, kembangkan lebih banyak mengenai informasi yang Anda kumpulkan ke dalam langkah demi langkah yang saling terkait antara informasi satu ke informasi lainnya. Yang terakhir yaitu menyusun teks prosedur secara utuh. Betul sekali. Nilai plus ya buat Mbak Eli. Iya, Bu. Selanjutnya, setelah kalian memahami mengenai kaidah menulis teks prosedur, lalu hal-hal yang diperhatikan dalam menulis teks prosedur, Ibu akan memberikan contoh mengenai teks prosedur tersebut. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 contoh teks prosedur untuk kalian. Yang pertama yaitu contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di sini Ibu memberikan contoh cara membuat serabi khas Solo. Ya, di sini terlihat secara runtut sebelum ke bagian langkah-langkah ada disebutkan terlebih dahulu mengenai bahan-bahan untuk membuat serabi tersebut. Dijelaskan pula berapa takarannya, lalu urutan-urutannya, seperti 200 gram tepung beras siap pakai, lalu yang kedua 3/4 sendok teh ragi instan dan sebagainya ya.
Lalu menuju ke alat langkah-langkah cara membuatnya. Di sini juga dijelaskan secara runtut, mulai dari mencampurkan bahan-bahan yang digunakan sampai dengan langkah yang terakhir, yaitu serabi siap untuk dinikmati, ya. Nanti kalian bisa membaca terlebih dahulu contoh yang Ibu berikan ini. Untuk selanjutnya, yaitu contoh kedua. Di sini Ibu memberi contoh melakukan sesuatu. Jadi teks cara melakukan suatu hal atau suatu kegiatan. Ya, di sini ada contoh teks prosedur mencuci motor. Ya. Cara di sini teks prosedur mencuci motor itu sangat sederhana ya kalau kita ketahui. Jadi mulai dari kita bisa lihat dari pengalaman kita masing-masing di rumah, misalnya sehari-hari gitu ya. Ini misalnya pertama ada semprot